Assalamualaikum, saya Yuyum Yumadiani dengan NIM 857509581, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di sini saya akan melaksanakan praktikum simbiosis parasitisme. Dalam suatu ekosistem terdapat hubungan antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan lingkungannya yang saling ketergantungan. Hubungan timbal balik antar spesies makhluk hidup dalam satu habitat tertentu disebut dengan simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar dua organisme yang mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Untuk mengetahui contoh-contoh simbiosis parasitisme, kita akan melaksanakan praktikumnya. Yang pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1. Lembar pengamatan, 2. Alat tulis, 3. Lingkungan sekitar kita. Dari hasil pengamatan yang pertama, saya temukan adalah hubungan antara siput dengan pohon singkong. Dalam hal ini, siput memperoleh keuntungan berupa makanan, yaitu daun-daun pohon singkong, untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Sedangkan pohon singkong mendapatkan kerugian dan di mana daunnya menjadi rusak dan menghambat proses fotosintesis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan pohon singkong. Yang kedua adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk memperoleh keuntungan berupa makanan dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena bagian tubuh yang dihisap oleh nyamuk menjadi gatal, bentol-bentol, kemerahan, dan berpotensi terjangkit suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Yang ketiga adalah hubungan antara ulat dengan tanaman sawi. Ulat diuntungkan karena memperoleh makanan dari daun sawi, sehingga kelangsungan hidupnya terjaga. Namun, tanaman sawi dirugikan karena daunnya menjadi rusak, bolong, menghambat proses fotosintesis dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang keempat adalah hubungan antara kutu putih dengan tanaman pepaya. Kutu putih merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan karena memperoleh zat-zat makanan dari tanaman pepaya supaya ia terus bertahan hidup. Namun, tanaman pepaya mendapatkan kerugian pada daun-daun pada tanamannya menjadi mengerut, menguning, membusuk, dan layu. Semakin kutu putih berkembang biak dan jumlahnya semakin banyak, tanaman pepaya berpotensi mengalami kematian karena volume sari makanannya semakin banyak diambil. Yang kelima adalah kucing dan kutu, di mana kutu akan mendapatkan tempat tinggal dan juga nutrisi dari kucing. Sementara kucing akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga gatal yang akan menyebabkan luka infeksi pada tubuh si kucing.
Yang keenam, hubungan antara benalu dan pohon pisitan. Benalu adalah parasit yang diuntungkan, di mana ia terus bertahan hidup karena menghisap air dan zat hara yang terdapat dalam pohon pisitan. Sedangkan pohon pisitan sebagai inangnya yang ditumpanginya mendapatkan kerugian karena air dan zat hara diambil oleh benalu. Jika terus dibiarkan, pohon pisitan akan terhambat pertumbuhannya dan perkembangannya. Berikut adalah tabel pengamatan simbiosis parasitisme yang saya temukan di lingkungan saya. Kesimpulan dari hasil pengamatan hari ini adalah ada 3 jenis simbiosis yang terjadi dalam hubungan antara organisme. Salah satunya adalah parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi pada hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berbeda, yang mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain yang dirugikan. Hubungan tersebut membawa keuntungan bagi kelangsungan hidup parasit dengan memperoleh sari makanan dalam jumlah yang banyak serta dalam kurun waktu tertentu. Keberadaan parasit dapat menyebabkan kematian bagi makhluk hidup yang ditumpanginya. Sekian dulu percobaan hari ini. Sekian dan terima kasih.